Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ali Wahyuni dari program studi Perbankan Syariah kelas 2A dengan NIM 205231032. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar yang mana perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan juga perusahaan Perserikatan Dagang India Belanda atau yang sering disebut dengan VOC. Pada tanggal 13 Februari 1755, nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Bahkan setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api geger itu ternyata belum mati. Ketika itu, Pakubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredam konflik tersebut mendapatkan sebuah hadiah berupa sebidang tanah. Namun, luas tanah yang diberikan ternyata menimbulkan kecemburuan. Setelah terjadinya perang antara Kompeni dan Jawa, perlawanan ini mendorong Gubernur Jawa Utara yang bernama Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara diam-diam, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Pada tanggal 23 September 1754, kesepakatan antara Mangkubumi dan VOC terlaksana. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya, dan pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III sebagai pengganti Pakubuwana II menyatakan persetujuannya atas kesepakatan tersebut. Kesepakatan tersebut mendorong adanya kejadian besar dan ditandatanganinya di Desa Giyanti. Penandatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, sekaligus menjadi awal naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 1755 sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Namun, pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses yang sangat panjang seiring dengan berjalannya waktu. Karena perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada akhirnya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Seperti pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said yang membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Raden Mas Said atau yang dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa turut menuntut haknya untuk menjadi penguasa wilayah. Dan pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja berdiri di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun bersama VOC, akhirnya VOC menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Karena perjanjian tersebut membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta tersebut. Pada tahun 1813, dengan lahirnya Pakualaman yang membuat Kasultanan Yogyakarta pun juga ikut terbelah. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan dalam
storytelling kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.